Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Halimah Putri dengan NIM 2310163200019. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD, yaitu menjelaskan kembali dalam pemahaman saya mengenai presentasi kelompok 1. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari berbagai bahasa. Kemudian ruang lingkup fonologi. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Contohnya vokal a, i, u, e, o, kemudian diftong, ai, contohnya pandai, dan au, contohnya harimau. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan arti. Contohnya baju dan baru. Selanjutnya, keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan lainnya. Yang pertama, dalam bidang morfologi. Kedudukan fonologi berfungsi untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Contohnya, kata menyanyi berasal dari nyanyi, di mana ada perubahan bunyi me di depan. Kemudian yang kedua, dalam bidang sintaksis. Kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda tekanan dan intonasi. Contohnya, ayah, ibu pergi ke pasar bersama kakak. Yang ketiga, dalam bidang semantik. Kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Contoh kata tahu dan tahu. Jika diucapkan menggunakan variasi, maka makna yang muncul bisa berbeda. Contoh dalam kalimat yaitu ia membeli tahu dengan ia sudah tahu. Kemudian yang keempat, dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Contohnya apel dan apel. Kemudian yang kelima, dalam bidang dialektologi, berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar penghitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Contohnya, botol jadi butul, bola jadi bula. Yang keenam, dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, berfungsi sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Contohnya apel dan apel. Yang ketujuh, dalam bidang psikolinguistik, berfungsi sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Contohnya, anak-anak yang belum pandai berbicara, mereka akan mengatakan sapu menjadi capu, susu jadi cucu, dan lain-lain. Yang kedelapan, dalam bidang klinis. Kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Seperti R jadi L, contohnya ular menjadi ulal. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.